Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berada di Desa Cangkring dalam rangka tasyakuran pengobatan salah satu penyakit non medis. Nah, pada kesempatan hari ini saya menggunakan pisang. Nah, pisang ini kenapa Pak memakai pisang? Karena dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa talhim mamdud, yaitu daun pisang yang tersusun buahnya. Quran surah Al-Waqiah ayat 56 sampai 29. Ternyata di pisang ini pemirsa merupakan salah satu buah unggulan yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nah, pisang ini juga mengandung beberapa asam amino tertentu yang berfungsi sebagai penenang. Jadi ini obatnya adalah penenang, menghilangkan stres. Jadi kalau agak galau misalkan mengkonsumsi pisang, Mas ya. Maka dari itu biasakan memakan buah pisang agar hati tenang dan bahagia karena tingginya bahan dasar hormon bahagia yang ada pada pisang. Ini di dalamnya ini ada hormon kebahagiaan. Oh, ini Tujuannya bagus itu. Makanya kalau punya pohon pisang nanti digoreng dimakan. Karena kenapa? Karena ini ada hormon kebahagiaan. Nah, orang bahagia itu susah untuk memasukkan jin. Makanya saya menggunakan pisang. Kenapa? Karena pisang ini adalah buah-buahan yang termaktub dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah, yaitu watolhim mamdud, pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ini kan bersusun-susun ini. Ya. Nah, itu ya pisang. Yang kedua nanti menggunakan menggunakan ini minyak zaitun. Minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini atau pohon zaitun ini merupakan minyak yang sering kali disebut dalam Al-Quran. Itu artinya minyak zaitun ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Pemirsa, ini minyak zaitun. Nah, ini juga terpotret dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waz-zaituna war-rumana mustabihan wa ghaira mutasyabih. Unduru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Kami keluarkan zaitun ini dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi minyak zaitun ini juga mengandung beberapa manfaat yang sangat besar sekali, terutama penyakit medis dan juga penyakit non medis. Banyak sekali dalam Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan pohon zaitun. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menggunakan minyak zaitun sebagai lauk atau buatlah ia sebagai minyak oles, karena minyak zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Makanya nanti saya kasih lagi nanti ya. Jadi minyak zaitun itu biasanya malam-malam jam berapa? Jam 10. Nah, jam 10 ini diginikan, dioles. Jadi daunnya Rasulullah SAW di samping minum ini juga bisa dijadikan minyak oles. Diginikan, tapi lembut cuk, ketek-ketek. Lembut dengan tapi olesan yang lembut. Nah, ini hadis Rasulullah SAW. Nah, salah satu rahasia besar minyak zaitun adalah tingginya lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid yang justru menguatkan jantung, pembuluh darah dan otak. Beda dengan minyak kelapa atau minyak goreng, itu lemak jenuhnya banyak. Kalau ini minyak tak jenuh.
Nah, sifatnya panas. Oleh sebab itu eh, jantung juga adalah organ panas. Ketika minum ini cocok bagi orang yang mempunyai penyakit jantung deg-degan itu, kayak gitu. Nah, bagus ini. Karena jantung itu sifatnya organ panas, kan tiba tuh. Nah, ini juga panas. Nah, ketika diminum cocok sekali untuk menghindari penyakit jantung. Nah, kalau bisa minum menjelang tidur, insya Allah tidurnya itu akan nyaman. Dan banyak sekali penelitian tentang minyak zaitun. Apa saja manfaatnya? Nah, saya juga sekarang menggunakan media belut. Kok pakai belut sih? Pakai belut. Kok aneh-aneh. Dan juga saya juga menggunakan media burung dara. Nah, apa kegunaannya ini? Keduanya ini. Nah, salah satunya itu adalah membersihkan usus yang ada dalam perut. Jadi usus yang sudah terkontaminasi itu dibersihkan dengan dua ikan ini, yaitu belut dan juga burung dara. Mengurangi kolesterol darah. Jadi pembekuan darah seperti yang saya sembuhkan kemarin, Iwan yang sakit sini lalu kemudian tidak bisa tidur sampai berbulan-bulan. Nah, akhirnya alhamdulillah tadi ya sudah sembuh. Nah, itu terjadi pembekuan darah. Makanya bisa jadi orang yang tidak atau sulit tidur itu ada semacam pembekuan darah. Makanya cocok untuk makan ini, mengkonsumsi. Ini bagus untuk yang sakit ataupun keluarganya yang sakit. Kemudian antioksidan kuat, memperbaiki sel pankreas pada penderita kencing manis. Kencing manis juga bagus. Mengurangi tekanan darah pada penderita darah tinggi. Mumut sini. Sini ya. Nah, bagus ini mengkonsumsi ini. Ini adalah mengurangi tekanan darah tinggi. Kemudian menguatkan tulang sendi. Tulangnya ya, kayak nyeri-nyeri itu. Nah, ini bagus. Makanya saya menggunakan ini dalam rangka menguatkan tulang sendi. Soalnya kemarin kan kemnikem tembok itu. Iya. Itu kan sakit, itu tak sakit apa? Sakit ya. Waktu nikem tak sakit, tapi sekarang sakit. Nah, ini kenapa saya pakai ini? Karena tulang-tulang yang mulai sudah mau retak itu, ini ditempel dengan ini bagus, dikuatkan kembali. Kemudian dapat dijadikan sebagai penyedap makanan alami yang bisa membangkitkan selera sesuai sabda Rasulullah. Makanya pakai ini adalah dalam rangka menambah penyedap rasa. Dapat dipakai sebagai obat tetes telinga, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Jadi nanti misalkan ada kayak gini-gini, kalau kuat ya di samping diginikan, ditetes sedikit saja, satu tetes. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin metode pengobatan pada siang hari ini, yaitu pengobatan jin leluhur. Mudah-mudahan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.